Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Selamat beraktivitas dan jagalah kesehatan. Kemudian teman-teman, di materi ini kita membahas khusus mengenai COVID-19. Jadi peranan hematologi dan kimia klinik pada COVID-19. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru seputar ilmu laboratorium medik. Dan saya doakan buat teman-teman semoga rezekinya pada hari ini lancar dan melimpah. Oke, kita langsung lanjut materi ke COVID-19. COVID-19 itu adalah virus RNA yang mirip dengan SARS dan MERS. Dia masih dalam satu keluarga. Mirip dia. Makanya dia dikatakan nanti SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-1 itu adalah si SARS-nya sendiri. Flu burung. Dilaporkan pertama pandemik di Wuhan akhir tahun 2019. Artinya kalau saat ini sudah setahun. Namanya nCoV, novel corona atau COVID-19 atau SARS-CoV-2. Ini nama dia. Dia menyebabkan infeksi, ya kan? Infeksinya ini menyebabkan morbiditas, angka kesakitan dan mortalitas, angka kematian yang cukup tinggi. Jadi morbiditasnya yang tinggi, mortalitasnya juga tidak begitu tinggi, tapi lumayan lah. Tapi dia ini lebih rendah daya bunuhnya ketimbang SARS-CoV-1, si flu burung. Screening awal infeksi ini dengan pemeriksaan hematologi dan kimia klinik. Nah, ini screening awalnya ya. Jadi di sini kita berdasarkan judul kan kita membahas mengenai peranan hematologi dan kimia klinik. Hematologi dan kimia klinik dapat juga digunakan untuk pemantauan. Jadi di sini kita maksud screening awal infeksi ini adalah awal dia masuk di gawat darurat di sebuah rumah sakit. Biasanya didahului dengan hematologi dulu. Nah, kita lanjut. Diagnosis laboratorium pasien COVID-19 itu dimulai dari pasien itu datang ke gawat darurat, instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat di sebuah rumah sakit contohnya. Kemudian dia masuk di IGD lalu dibedakan berdasarkan triase. Berarti dia ini masuk kelompok yang gangguan saluran pernapasan. Lalu nanti dibedakan nanti. Apakah ini saluran pernapasannya ini karena hal-hal yang karena terinfeksi COVID-19 atau bukan, misalnya TB paru. Atau kedua-duanya misalnya. Ini nanti berdasarkan wawancara dengan pasien atau keluarga pasiennya dengan diagnosis yang dibuat oleh klinisi di IGD. Nah, dari sini diobservasi nanti ke triase COVID-19. Nah, setelah di triase COVID-19 dilakukanlah pemeriksaan awal laboratorium, yaitu darah lengkap, ya kan? DL itu tulisannya, artinya DL saja, darah lengkap, hematologi analyzer. Nanti beberapa rumah sakit yang memang sudah bagus alatnya, sudah yang tinggi levelnya, bisa menggunakan hematologi analyzer yang sudah 5 div dengan plus tambahan retikulosit dan HFLC. Ya kan, pakai high fluorescence. Nah, di situ nanti akan dilihat limfovenianya dulu, apakah ada limfovenia atau netrofilia. Kemudian hitung NLR, jadi dibandingkan jumlah netrofil dengan limfosit. Bisa memilih dalam bentuk persen atau dalam bentuk mutlak, absolut. Nah, itu sudah, kalau ingin melihat mengenai hitung NLR bisa melihat di video saya yang lainnya. Lalu uji rapid antibody, di rapid antibody pasien tadi untuk menentukan dia reaktif atau non reaktif.
apabila dia reaktif, yang mana yang reaktifnya? IgG atau IgM atau keduanya. Nah, lalu setelah ini diperiksa, lalu kadang-kadang ada tambahan untuk menegaskan kalau sudah keluar rapidnya reaktif dengan kecurigaan NLR-nya yang tinggi, disertai dengan diagnosis dan anamnesa yang sudah memastikan ke arah sana. Dokter biasanya menambahkan tambahan pemeriksaan, yaitu fototorak untuk radiologi dan laboratorium, minta tambah lagi, yaitu CRP, C-reaktif protein. Ini mungkin nanti keluarnya itu kadarnya normal, atau naik sedikit, atau naik tinggi melonjak, mungkin 10 kali atau 20 kali. Jadi di sini interpretasinya nanti normal atau meningkat. Nah, kita pindah. Akibatnya tadi pasien tadi bila sudah arahnya ke COVID-19 dari triase, yang di triase tadi pasiennya kemungkinan nanti dirawat apabila pasiennya itu berat sekali masuk ICU. Tapi kalau misalnya tidak terlalu berat, dia masuknya nanti di ruang perawatan yang biasa saja khusus COVID-19. Ya, ICU COVID atau nanti ICU COVID kan, atau ruang perawatan umum COVID. Nah, salah satu penanda dari rapid tadi positif, berarti esoknya atau hari kedepannya dia dilakukan swab. Swab untuk uji PCR dengan hasil nanti mungkin bisa negatif atau positif. Dan juga nanti dilakukan pemantauan secara berkala, misalnya beberapa hari sekali. DL juga, darah rutin lengkap, hematologi analyzer, NLR-nya juga, kemudian kimia klinik untuk faal ginjal, faal hepar, kemudian albumin, prokalsitonin. Ini beberapa rumah sakit ada yang menyediakan prokalsitonin, ada yang tidak. Dan juga D-dimer apabila ada yang menyediakan. Di samping itu juga teman-teman, apabila pasiennya ini saturasi oksigennya menurun di ICU COVID, itu perlu nanti diperiksa tambahan, yaitu AGD, analisa gas darah dan elektrolit, apabila pasiennya ini koma misalnya. Nah, dari hal ini kita bisa melihat pasien itu akan menuju perjalanan penyakit. Perjalanannya itu ada dua nanti. Memburuk, ini bisa menyebabkan pasiennya itu memburuk, mungkin nanti akan membaik, atau memburuk meninggal dunia. Atau memang sudah membaik. Jadi nanti ini adalah perjuangan pasien untuk dua hal, meninggal dunia atau kembali seperti biasa, sembuh atau sehat. Oke, ini kita bahas awalnya. Sekarang pemeriksaan hematologi yang biasa dipakai tadi kan CBC, complete blood cell count, yaitu WBC, limfosit absolut yang diinginkan. Kemudian ada hitung eosinofil, trombosit dan neutrofil. Terutama di sini yang diinginkan adalah neutrofil dengan trombosit. Lalu dihitung NLR. Nah, ini kan NLR ini perbandingan antara neutrofil dengan limfosit. Lalu ESR. ESR ini perlu karena penanda radang. Jadi LSR ini kalau bahasa kitanya adalah laju endap darah. Kemudian D-dimer bila ada punya parameter ini. Beberapa rumah sakit tidak memiliki parameter ini. Nah, untuk kimia klinik, CRP, C-reaktif protein, kemudian fungsi hati, AST dan ALT terutama, kemudian fungsi ginjal, terutama urea dan kreatinin, dan fungsi jantung, LDH dan CK, baik CKMB nanti atau CK saja, CK total, dan prokalsitonin. Ini yang panel pemeriksaan untuk COVID-19. Lalu kita lihat di sini sebagai awal pembuka, perubahan pada infeksi COVID-19. Kita bisa melihat di sini, pertama yang kita lihat di situ adalah yang warna merah itu adalah naik, sementara yang warna putih itu adalah turun. Nah, kita bisa melihat di sini pertama, kenaikan troponin 1, kenaikan D-dimer 2, kemudian prolong prothrombin time, jadi PPT-nya ini memanjang. Kemudian increase kreatinin naik. Lalu increase neutrophil count, jadi kenaikan jumlah neutrofil.
Lalu penurunan limfosit kon yang putih ya, yang di bawah. Kemudian kenaikan prokalsitonin. Nah, penurunan si limfosit kon ini yaitu menyebabkan limfoplasmositoid limfosit. Nah, lalu apa? Kenaikan AST, kenaikan ALT, kenaikan bilirubin total, kenaikan CRP, penurunan trombosit atau trombositopenia. Nah, trombositopenianya nanti akan terlihat giant platelet, biasanya hiperkromatik, kemudian ada vakuolasasi dengan beberapa pseudofodia, kaki palsu. Kemudian increase leukosit count, kenaikan jumlah leukosit pada saat menghitung leukosit di darah rutin. Ini terjadi dengan naiknya neutrofil, ya kan? Neutrofil, jadi dark and agglomerate, granulasinya gelap. Kemudian peripheral basofilik dan agranular area in cytoplasma, pseudo Pelger-Huet. Jadi pseudo Pelger-Huet ini neutropilnya mempunyai lobi 2. Nah, kemudian apoptosis, jadi ada apoptosis, kemudian imatur dan dysplastic granulosit. Jadi imatur, jadi granulosit yang belum matur juga ada. Artinya di sini pergeseran nanti ke sebelah kiri, shift to the left. Kalau imatur ini neutropil batangnya nanti yang meningkat di atas dari 6%. Nah, kemudian kenaikan yang lainnya adalah LDH. LDH naik, namun terjadi penurunan albumin. Nah, kira-kira seperti itu awal-awalnya untuk perubahan dari pada COVID-19. Nah, perubahan parameter laboratorium hematologi lebih detailnya kita lihat di sini. Pertama, limfosit turun, itu maknanya penurunan respon imun terhadap virus. Leukosit neutropil naik, itu akibat bakterial superinfeksi. Biasanya responnya seperti itu. Kemudian NLR, neutropil limfosit rasio keduanya, lalu dengan cara membandingkan, itu hasilnya naik NLR. Nah, MDW itu lebar dari diameter monosit. Nah, kita tinggal mencek nanti diameter monosit itu hasilnya naik. Itu terjadi karena infeksi virus berat. Kemudian hemoglobin turun, trombosit turun, itu sebagai penanda DIC, disseminated intravascular coagulation, koagulasi yang meluas di dalam peredaran darah. LED, ESR naik, LED sebagai penanda inflamasi. Nah, ini hematologi. Kita pindah ke kimia kliniknya. Kita bisa melihat di sini. Pertama, CRP naik, itu maknanya infeksi virus berat atau viremia atau sepsis virus. Yang kedua, LDH naik, jejas paru dan atau kerusakan organ luas. Ferritin naik, itu adalah inflamasi berat. Prokalsitonin naik, itulah superinfeksi bakterial. Jadi prokalsitonin ini arahnya ke arah penanda infeksi bakteri. AST dan ALT naik adalah bukti bahwa jejas hati dan atau kerusakan organ luas. Sementara bilirubin naik itu arahnya ke jejas hati. Karena memang kalau hepar ini mengalami gangguan, maka komponen-komponen yang dibentuk di hati itu akan mengalami gangguan. Salah satunya bilirubin. Kemudian kreatinin naik, itu bukti bahwa adanya jejas ginjal. Jadi ginjal tertekan juga ya, mengalami jejas. Jejasnya mungkin kita tahu nanti jejas letal atau subletal. Mungkin ya banyaknya subletal sih. Kemudian kardiak troponin naik, itu merupakan jejas jantung menandanya, yaitu miokarditis. Albumin turun, itu bukti bahwa gangguan fungsi hati menurun. Karena fungsi hati menurun, inilah fungsi sintesis menurun. Protombin time memanjang, itu artinya pengaktifan koagulasi darah dan atau DIC. Jadi protombinnya dikonsumsi banyak sehingga terjadi koagulasi darah. D-dimer naik, itu akibat juga pengaktifan koagulasi darah dan atau DIC. Sitokin IL-6 naik, itu bukti bahwa sindrom badai sitokin. Jadi sitokinnya ini badai sitokin. Jadi storm sitokin storm. Nah, itu mengenai kimia klinik. Lalu lanjut kita ke early clinical assessment of COVID-19 pasien di stage 3.
Ya kan COVID-19 ini jadi dimulai dari kita asesmen awalnya di sini. Ternyata kalau menurut penjelasan ini bahwa apabila LDH kurang dari 365 U per L itu ada no, artinya at risiko. Apabila yes itu lanjut ke HSCRP, kemudian HSCRP kurang dari 41,2. Jadi kalau misalnya yes, LDH-nya rendah, aman saja. Lanjutkan ke CRP. Tapi bila LDH tinggi, beresiko tinggi, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian apabila HSCRP ini yes, di bawah dari 41 atau rendah mendekati nilai rujukan, itu artinya low risk, risiko rendah. Tapi apabila di atas atau no, artinya di atas dari 41 misalnya 100 mg per liter, itu berisiko dan itu dilanjutkan lagi ke limfosit. Nah, kita lihat limfositnya. Apabila di atas 14,7%, itu berarti low risk. Yes, low risk, risikonya rendah. Artinya limfosit tinggi itu lebih aman. Tapi apabila limfositnya turun atau limfopenia itu adalah risiko tinggi atau berisiko, ya, dalam artian no. Nah, di sini jadi berdasarkan itu tadi untuk COVID-19 sebagai awal itu menggunakan LDH dulu, lalu melihat HSCRP, dilanjutkan dengan angka limfosit. Jadi dari sini kita mengetahui yang mana yang berisiko tinggi, yang berwarna merah itu berisiko. Kita pindah ke selanjutnya yaitu di sini. Nah, di sini ada juga untuk pemeriksaan laboratorium COVID-19 itu Guanwizi NESM 2020. Nah, ini hematologi dah lengkap, div-nya. Limfositnya turun kurang dari 1.500 per milimeter kubik. Nah, ini kan ALC-nya nih pada 83,2% kasus. Trombosit turun itu kurang dari 150.000 per milimeter kubik, itu 36,2%. Sementara leukosit turun di bawah 4.000, leukopenia per milimeter kubik itu pada kasus 33,7%. Nah, dari situ kita bisa melihat ini dulu yang pokoknya hematologi. Nah, kalau CRP bagaimana? CRP itu lebih dari 10 mg per liter itu naik pada 60,7% kasus. D-dimer di atas 0,5 mg per liter naik pada 46,4% kasus pasien. LDH di atas dari 250 U per L naik pada 41%. AST di atas 40 U per L naik pada 22,2%. ALT naik di atas 40, naiknya 21,3%. CK di atas 200 U per L naik pada 13,7% kasus pasien. Prakalsitoni naik di atas 0,5 nanogram per mililiter itu 5,5% pada pasien. Dan terakhir kreatinin itu naik 1,6% pada pasien. Jadi tidak begitu banyak. Jadi kalau kita melihat dari yang paling dominan, yang mayoritas hingga yang paling minoritas yaitu kreatinin. Nah, kita bisa melihat di sini bisa menghitung NLR-nya dengan cara ditunjuk panah warna biru yang besar itu ada neutropil 85,5% dibagi limfosit 9,4%. Lalu dapatlah NLR-nya. Jadi 85,5 bagi 9,4. Nanti di atas dari nilai cut off-nya 3,13. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat di sini CBC hematologi analyzer adalah gini. Darah rutin hematologi umumnya mengalami penurunan atau normal. Penurunan itu terjadi pada angka limfosit atau hitung limfosit ALC. Bahkan penurunan yang progresif rendah. ALC ya. Penurunan limfosit disertai dengan kenaikan neutrofil pada dipkon. Memang sudah lazim. Bergeser satu, nanti yang geser yang satunya akan naik. Walaupun dipengaruhi juga oleh monosit dan eosinofil, tapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Kemudian penghitung NLR diperlukan untuk melihat rasio keduanya. Dan
Limfopenia adalah prognosis buruk. Hal ini karena apa? Mekanisme SARS-CoV-2 dalam apoptosis limfosit T. Jadi pembunuhan yang terprogram apoptosis terhadap limfosit T. Nah, bagaimana cara menghitung ALC? Nah, ini limfosit absolut atau ALC dihitung dengan cara hitung leukosit per milimeter kubik dikali persen limfosit dibagi 100%. Maka didapatkan nanti jumlah limfosit sebenarnya. Sementara NLR itu adalah menghitungnya dengan cara jumlah neutrofil dibagi jumlah limfosit. Tinggal pilih teman-teman nanti. Apakah nanti dalam bentuk persen bagi persen, atau jumlah mutlak dibagi jumlah mutlak. Tinggal pilih nanti yang persen dengan yang pagar. Nah, sebagai contoh, saya perlihatkan ini adalah contohnya. Hematologi analyzer 3 div. Nah, di situ kita lihat masih bisa untuk penghitungan NLR, yaitu limfositnya 22,9, granulositnya 71,0. Lalu kita hitung granulosit dibagi limfosit, maka didapatkan 71,0 dibagi 22,9 dapatnya 3,10. Nah, ini NLR-nya 3,10. Jadi ditulis tangan teman-teman di hasil hematologi NLR sama dengan 3,10. Nah, apa manfaatnya NLR? Nah, kita bahas di sini. Cut off-nya 3,13, ya kan? Batasnya ini. Bila di atas ini berarti NLR-nya tinggi. Limfopenia absolut terjadi pada kasus berat. Ya, teman-teman, pada kasus berat. NLR lebih dari sama dengan 3,13 dan usia di atas 50 tahun, risiko meningkat 50% keparahan penyakit. Jadi kalau usianya di atas 50, NLR-nya di atas 3,13 itu adalah risiko terinfeksinya lebih berat kena COVID-19. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kalau ingin melihatnya kita bisa lihat di sini. Infeksi SARS-CoV-2 ada, kita bagi dua. Pertama, usia kurang dari 50 tahun kan. NLR-nya kurang dari 3,13. Artinya dia aman saja. Tidak ada risiko isolasi mandiri di rumah. Ini misalnya dia itu umurnya 25. NLR-nya 3,13. Ya, isolasi di rumah saja. Nah, kemudian apabila NLR-nya di atas dari 3,13. Ya, usianya 30. NLR-nya 3,13. Ini adalah risiko rendah. Bisa juga dirawat inap. Nah, karena NLR-nya yang tinggi. Bagaimana dengan usia di atas dari 50 tahun? Makanya saya berikan warna merah. Nah, ini. Di atas 50 tahun dengan NLR 3,13. Artinya di sini NLR-nya oke, rendah. Tapi karena dia umurnya tua, itu risikonya sedang. Perlu rawat inap. Bisa juga isolasi dengan alat bantu napas apabila kasusnya berat. Nah, ini. Jadi misalnya dia umurnya 52 tahun, NLR-nya di bawah 3,13. Nah, ini yang tindakannya harus diberikan. Nah, bagaimana dengan yang terakhir, NLR-nya di atas 3,13, misalnya 10, bukan 10, misalnya anggap 7 saja. 7,0. Nah, ini adalah risiko tinggi, risiko tinggi. Dia kemungkinan di ICU dengan alat bantu napas invasif. Jadi alat bantu napasnya ada yang invasif, yang sifatnya itu invasif ini ada yang melukai, yang dimasukkan. Beda dengan alat napas bantu yang biasa yang berupa seperti oksigen saja pada hidung. Nah, ini manfaat dari NLR. Lalu kita pindah ke hematologi analyzer dengan fluorescent cell, HFC. Nah, high fluorescent. Maksudnya HFC ini apa sih? Nah, pertama mendeteksi dengan sel tingkat kematangan rendah. Jadi mencek nanti apakah ada limfosit yang lebih muda dengan kematangan yang imatur atau abnormal itu dilepas ke peredaran darah. Kemudian yang kedua, menggambarkan sel atipikal.
sel yang tidak khas dengan atipik ini, limfosit dan sel blast dari limfosit. Jadi di sini menggambarkan nanti melihat sel limfositnya, limfosit yang tidak khas atau atipik dan sel blastnya. Nah, kita berdasarkan di sini sudah ada tunjuknya kan. Apabila warna hijau itu monosit, limfosit yang normal itu warnanya tadi kita ditunjuk oleh warna coklat. Kemudian NRBC, sel eritrosit muda itu ditunjuk oleh warna kuning. Kemudian GOS itu sel yang tidak diketahui, tidak dikenal itu warnanya biru. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, kalau yang warna biru lagi itu EO yang di bawah itu. Kemudian naik ke atas biru muda, biru langit itu neutrofil dan basofil. Lalu kecoklatan itu lap shift, pergeseran ke kiri, itu bukti bahwa ada pergeseran ke kiri, naiknya neutrofil batang. Kemudian IG, immature granulosit, ini adalah granulosit yang tidak matur. Kemungkinan bisa tingkatnya lebih mudah dari neutrofil batang. Kemudian abnormal limfosit atau blast. Nah, ini yang limfositnya yang abnormal atau sel muda dari limfosit. Nah, yang diinginkan adalah salah satunya ini. Limfosit atipik tidak khas. Nah, kita tinggal melihat apabila ditunjuk di paling atas warna ungu nanti itu bukti dia adalah limfosit atipik. Dan satu lagi limfosit atipik atau abnormal limfosit atau blast. Jadi dua ini. Kalau warnanya nanti pada saat di grafik itu warnanya ungu, naik ke atas, di atas, berarti nanti itu limfositnya tingkat kematangannya rendah. Limfosit atipik. Ini yang dicari nanti di alat hematologi analyzer dengan 5 div dengan fluoresen. Artinya laboratorium tertentu saja mungkin yang sudah tingkatnya sudah punya alat ini bisa mengamatinya. Nah, kita bisa melihat di sini perbandingan hasil hematologi analyzer. Nah, yang pertama pasien normal. Teman-teman bisa melihat apakah ada di atas paling puncak itu warna ungu? Kan tidak ada. Kemudian yang kedua pasien dengan IG, immature granulosit. Tidak ada juga kan warna ungu paling puncak di atas. Nah, berbeda dengan yang nomor 3 menggunakan fluoresen. Pasien dengan IG dan HFL. Jadi HFL-nya itu ada yang warna ungu di atas kan. Ungu lavender. Nah, itu adalah bukti bahwa itu adanya HFL. Nah, perhitungan HFLC persennya sama dengan HFC jumlah. LC jumlah kan dibagi WBC dikali 100. Maka akan didapatkan nanti HFLC. Nah, kita melihat kasusnya seperti ini. Nah, ini pasien COVID-19 meninggal. Ini kita bisa melihat di HFLC-nya yang paling bawah. Di awal dia 0,6, kemudian turun menjadi 0,2, turun menjadi 0,1. Nah, ini. Sedangkan nilai normalnya 0,0 sampai dengan 1,4. Jadi penting di sini ya. HFLC. Jadi kalau kita melihat di sini penurunan HFLC berarti kemungkinan pasiennya lebih parah sehingga kalau melihat di sini pasiennya meninggal. Nah, bagaimana dengan hasil yang membaik pasien COVID-19-nya? HFLC-nya 0,3 awalnya paling bawah, lanjut dia ke 0,5 naik. Lalu di ketiganya yaitu 3,6. Berarti dia mengalami kenaikan limfosit. Artinya di sini untuk kita bandingkan dengan nilai normal 0,0 sampai dengan 1,4 berarti dia terjadi kenaikan. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk HFLC ini peranannya adalah apabila ya kan dia mengalami penurunan berarti parah atau meninggal. Apabila mengalami kenaikan artinya membaik. NLR akan menurun dan HFLC akan meningkat pada pasien yang mengalami perbaikan. Simpulan pertama. Simpulan kedua, NLR akan meningkat dan HFLC akan menurun pada pasien yang mengalami perburukan. Nah, ini catatan, tidak semua pasien positif COVID-19 memiliki NLR di atas 3,13.
Kemudian pasien dengan NLR yang tinggi perlu dikonfirmasi apakah terdapat komorbiditas dengan penyakit yang kronis lain. Jadi kalau ada komorbid, misalnya diabetes mellitus, itu akan memperparah si pasien tadi terinfeksi COVID-19. Nah, kita pindah dari hematologi, kita pindah ke protein fase akut. Jadi protein fase akut itu pada prinsipnya ada prokalsitonin atau PCT, kemudian laktoferin, kemudian haptoglobin, lalu ada fibrinektin, kemudian ada C-reaktif protein dan alpha-1 antitripsin. Nah, ini ada 6 buah. Yang mana diproduksi semuanya ini oleh hepar segera setelah respon adanya infeksi atau kerusakan jaringan. Nah, CRP yang paling banyak digunakan dalam klinik untuk kasus COVID-19. Oke, kita masuk ke CRP, C-reaktif protein. Disintesis oleh tubuh dalam waktu 6-8 jam setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Waktu paruh 19 jam dan dapat meningkat tajam pada fase akut infeksi dari si COVID-19 ini. Puncaknya pada 36-50 jam. Kemudian dan akan menurun perlahan setelah tidak ada stimulasi, tidak ada infeksi tambahan atau infeksi lanjutan. Kalau ada dia tetap naik. Kalau misalnya sudah mereda, dia akan perlahan-lahan menurun. Bahkan kalau sudah sembuh dia langsung turun drastis. Memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi dibandingkan menilai IT rasio. Jadi ini lebih bagus. Kalau kasus infeksi, ini bagus dipakai ketimbang IT rasio. Atau imatur granulosit. Atau juga total granulosit. Jadi biasanya kalau kasus infeksi kan melihat dari bakteri tadi, melihat dari IT rasio. Imatur granulosit. Tapi bisa diganti dengan CRP. Nah, kita lanjut lagi di CRP. CRP tidak dipengaruhi oleh obat-obatan kortikosteroid atau obat anti radang lain. Kalau yang lain dipengaruhi. Nah, ini lebih bagus. CRP lebih baik ketimbang LED, laju endap darah, atau alpha-1 antitripsin sebagai parameter radang. CRP merupakan penanda inflamasi yang paling stabil dan diduga berperan langsung pada proses inflamasi. Jadi pada kasus COVID-19 itu terjadi radang atau inflamasi di jaringan paru. CRP disintesis dan disekresi oleh hati atau hepar. CRP menstimulasi pelepasan IL-6 dan TNF-alpha. Menginduksi ekspresi molekul adesi, ICAM, PICAM, satu dari sel endotel, memediasi induksi MCP1 pada sel endotel di wilayah hepar. Kemudian pemeriksaan CRP ini menggunakan metode imunoturbidimetrik kekeruhan dan imunonevelometrik. Jadi bisa salah satu ini, tapi biasanya pakai imunoturbidimetrik. Kemudian CRP memiliki batas deteksi 3-5 mg per liter. Sedangkan untuk mendeteksi konsentrasi di bawah limit, di bawah itu lagi, perlu digunakan istilah HSCRP. Limitnya 0,1 mg per liter. Jadi kalau teman-teman ingin yang lebih lagi, itu pakai HSCRP. Tapi kalau ingin yang CRP biasa dengan menggunakan kekeruhan dan fotometri di alat kimia analyzer, itu pakai CRP biasa. Nah, HSCRP dan CRP merupakan pemeriksaan yang sama, bertujuan untuk mendeteksi konsentrasi CRP di dalam tubuh. Nah, pada kasus COVID-19, CRP ini menjadi yang trending atau yang menjadi yang pemeriksaan pilihan utama setelah nanti darah rutin hematologi analyzer dengan pemeriksaan rapid antibody. Pemeriksaan CRP dapat diaplikasi pada alat otomatis kimia analyzer sesuai merek masing-masing. Jadi tinggal kita menghubungi si vendor penyalur alat bahwa minta settingkan parameter CRP. Jadi tinggal kita beli setting parameternya, tinggal di load reagentnya, sudah kita bisa mampu pemeriksaan CRP. Kita lanjut.
Nah, CRP, ini kita bisa melihat kenaikan CRP pada kasus infeksi COVID-19 kita bisa melihat di gambar. Nah, jadi CRP level, kemudian diameter of lung lesion. Jadi CRP level itu kita bisa melihat dia naik, ya kan, naik mengikuti diagonal. Kemudian pada kasus lesi paru yang meluas, maka secara signifikan CRP naik. Jadi langsung dia naik melonjak. Kan hebatnya CRP ini. Terdapat korelasi yang baik antara infeksi COVID-19 dengan lesi paru dengan kenaikan CRP pada pasien. Jadi ada korelasinya yang baik. Semakin naik CRP-nya, berarti infeksinya semakin berat. Nah, kita lanjut teman-teman. ATLM Indonesia, protokol laboratorium pasien COVID-19. Pertama untuk screening kita lihat dulu. Screening itu hematologi, hitung limfosit absolut ALC. Ya, kalau misalnya masih belum memiliki alat hematologi analyzer, ya hitung manual. Kurang dari 1.500 per mikroliter ini. Kemudian NLR-nya di atas 3,13. Ini sudah masuk di COVID-19. Kemudian CRP di atas 10 mg per liter maksudnya. Lalu rapid antibody reaktif, ya baik IgG atau IgM atau kedua-duanya. Nah, bisa juga nanti dibantu dengan lanjutan yaitu TCM, tes cepat molekuler. Ini menggunakan alat khusus cartridge atau PCR. Ini yang lebih tinggi lagi. Nah, sementara untuk diagnosis, hematologi sama saja dengan hitung ALC kurang dari 1.500 per mikroliter, NLR-nya di atas dari 3,13. CRP juga sama di atas 10 mg per liter dan kombinasi TCM atau PCR, ya kan, dengan rapid antibody. Nanti tinggal melihat PCR-nya misalnya negatif, rapidnya positif, yang IgG-nya bagaimana penilaiannya. Itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti untuk interpretasi PCR dan rapid antibody. Nah, lanjut lagi. Teman-teman, kita masuk ke protokol laboratorium COVID-19 untuk pemantauan. Pemantauan serial setiap 1-3 hari bisa dipantau sesuai dengan kondisi pasien. Apabila pasiennya itu gawat bisa tiap hari, apabila kondisi pasiennya itu baik mungkin per 3 hari. Ya kan? Untuk hematologi itu ya, kita periksa HB, kemudian WBC, neutrofil, ALC, NLR dan PLT. Nah, ini kan sudah satu paket di hematologi analyzer. CRP dan prokalsitonin apabila ada parameternya, kemudian ferritin juga bisa, lalu AGD, kemudian elektrolit. Nah, sementara untuk pemeriksaan tambahan itu perlu juga seperti hemostasis, PT, APTT, dan dimer, D-dimer. Jadi 3 ini untuk hemostasis, kemudian fungsi ginjal urea kreatinin, fungsi hati AST, ALT, LDH. Pemeriksaan lain untuk komorbid glukosa darah pada pasien DM. Jadi kalau misalnya pasiennya ini mengaku diabetes mellitus, periksa gula darah juga. Ternyata misalnya gula darahnya tinggi atau bagaimana, itu kita berarti sudah mengarahkan oh ini pasien COVID-19 dengan komorbid DM. Nah, ini yang lumayan cukup memperparah pasien tadi terkena COVID-19. Lalu ditambah nanti dengan PCR swab. Ini untuk tambahan. Nah, lanjut. Lalu kita bisa melihat perubahan progres parameter laboratorium sebagai berikut. Jadi kan tadi pasien kan kita di awal tadi menceritakan pasien itu di triase COVID-19. Ya kan, awal masuk di IGD, awal masuk MRS, masuk rumah sakit. Nah, di situ ada pemeriksaan DL dan LDH. Biasanya normal dulu, tapi ada mungkin gangguan di mana limfopenia. Misalnya 1000 per mikroliter atau di bawah 1500. Ya, intinya di bawah 1500 lah. Pada 29 kasus ini di bawah 1000. Nah, NLR-nya naik di atas dari 3,13 dari cut off tadi. Lalu si pasien ini dirawat. Itu adalah sebuah perjalanan penyakit. Nah, perjalanan penyakit ini kita bisa memprediksi perubahannya, progres parameter laboratoriumnya dari
ALC-nya menurun kurang dari 1000 per mikroliter. Ini proses dia dirawat. AMC-nya turun, CRP naik, LDH naik. Nah, ini berarti kan dia lagi naik nih, naik proses infeksinya. Nah, ini sebagai berikut seperti ini. Nah, lalu setelah perjalanan penyakit dia lewati, seperti naik gunung kan, kemudian turun landai. Klinis kembali membaik si pasiennya. Bagaimana gambaran labnya? WBC naik. Tadi kan WBC-nya turun nih. Bila sebelumnya rendah, naik. Tapi bila sudah tinggi ya tidak masalah. Kemudian limfosit absolut naik. Jadi limfositnya ini naik. Akibat dari naiknya limfosit, itu NLR-nya juga akan mengalami perubahan, yaitu turun. Jadi kalau indikatornya WBC naik, dari sebelumnya turun, limfosit absolut naik, NLR turun, berarti pasien ini dalam proses penyembuhan atau kembali ke sedia kala. Nah, lalu sebagai penutup, teman-teman, parameter yang sering mengalami perubahan pada infeksi COVID-19 adalah sebagai berikut. 1. Limfopenia, itu pada 35-75%. Kemudian kenaikan CRP 75-93%. Kemudian kenaikan LDH 27-92%. Kenaikan LED hingga 85%. Kemudian kenaikan D-dimer 36-43%. Penurunan albumin 50-98%. Dan yang terakhir, penurunan hemoglobin 41 sampai dengan 51%. Jadi di sini kalau berdasarkan di sini yang tidak begitu banyak bermakna yaitu hemoglobin tidak begitu berlama naik, kemudian juga D-dimer. Nah, yang paling bermakna sekali di sini adalah yang paling makna itu limfopenia dan CRP, ini yang paling bermakna untuk kasus COVID-19 yang memang ada terjadi proses naik turun. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang peranan hematologi dan kimia klinik secara ringkas pada kasus COVID-19 untuk teman-teman ahli teknologi laboratorium medik. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan memberi banyak ilmu bagi teman-teman yang sedang bekerja bahu-membahu untuk meredakan dan merawat bersama serta melawan dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Selamat bekerja teman-teman, jaga kesehatan dan semoga teman-teman tetap sehat dan rezeki yang melimpah. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.